Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hidayah kepada kita. Memberikan petunjuk. Menunjukkan jalan kebenaran. Menggerakkan hati agar kaki melangkah untuk menggapai kebaikan dan kebenaran. Serta mengajak umat manusia kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebagian kita masih berada dalam kandang yang kecil. Dunia. Selalu yang ada dalam benak dia, nikmat itu dunia. Pakaian, rumah, kendaraan, aksesoris yang menempel di tubuhnya. Dia berpikir itu nikmat. Padahal nikmat hidayah itulah yang seharusnya lebih kita syukurin daripada nikmat-nikmat materi yang lain. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kita baru saja meninggalkan tahun 1443 Hijriah. Kita berada di tanggal 4 Muharram, di tahun yang berbeda. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Bulan yang berbalut keselamatan dan nilai-nilai Islam. Karena sejatinya tanpa iman dan Islam kita akan lebih buruk daripada binatang. Tema kita hari ini berkaitan dengan kelelahan yang dirasakan oleh orang tua, kadangkala oleh anggota keluarga dari mendidik anak. Sebelum kita berbincang tentang hal itu, Ana ingin kita semua mengingat bahwa kitalah pelaku yang membuat orang-orang itu jadi lelah dan letih. Kita dulu anak. Dan sampai hari ini kita pun anak. Sehingga sebagian orang yang menjadi orang tua, kemudian dia mulai berpikir atau dia mulai merasakan capeknya mendidik anak, membesarkan anak. Lalu dia berpikir untuk tidak punya anak. Bahkan saat ini kita melihat ada orang-orang yang tidak kepingin punya anak agar dia dapat menikmati dunia. Dulu ada kelompok yang tidak menginginkan kehadiran anak dalam rangka untuk urusan akhirat mereka. Karena mereka berpikir bahwasanya anak itu merepotkan, menyusahkan. Engkau dulu anak loh. Sehingga gak pantas berbicara seperti itu. Kalaupun engkau pernah menyusahkan orang tua, tapi di balik itu ada hikmah yang besar. Apa hikmahnya? Engkau ada hari ini. Ana bisa berbicara hari ini
Karena orang tua kita sabar, orang tua anak sabar didik anak. Kalau bicara capek dan lelah mereka mendidik anak. Anak kalau dengar cerita dari bibi-bibi bagaimana ya nakalnya seorang anak yang bernama Syafiq. Sampai kadangkala ketika anak melihat anak-anak melakukan tindakan yang membahayakan dia ya. Kadang kalau naik ke jendela ya. Ana marah. Ana suruh dia turun. Salah satu bibi Ana mengatakan apa? Syafiq, dulu engkau lebih parah daripada dia. Oh. Berarti Ana telah membuat lelah orang tua Ana. Iya. Dan sekarang anak-anak kita membuat lelah kita. Jamaah rahimakumullah. Anak itu perhiasan kehidupan dunia. Kalau tadi disebutkan orang-orang sekarang nggak kepingin punya anak karena urusan dunia. Orang dulu nggak kepingin punya anak supaya fokus ibadah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian buat kalian, fitnah. Allah berbincang di ayat lainnya menceritakan tentang anak dan harta yang seakan-akan dua hal ini selalu jalan bersama. Allah mengatakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka orang-orang yang tidak menginginkan anak, dia seperti orang-orang yang tidak menginginkan harta dalam kehidupan ini. Menurut antum, kalau ada orang gak kepingin harta, gak suka sama harta, kira-kira orang ini sedang terkena penyakit apa? Antum jawab sendiri. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal menginginkan kehidupan itu terus terjadi. Sejak Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kalau Nabi Adam dan Hawa tidak kepingin punya anak? Selesai gak akan ada yang namanya manusia yang melanjutkan Nabi Adam dan Hawa. Bagaimana ketika Nabi Nuh alaihissalam yang menjadi bapak manusia kedua, kemudian dia gak mau punya anak. Gak akan ada peradaban di muka bumi ini. Dan tidak ada kehidupan manusia di tempat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 50. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان فلما كشفنا عنهم العذاب هم Afwan, ينكثون. Az-Zukhruf ayat Nah, betul. 4950 atau 50 saja Ustaz? 4950. Tunggu, berarti anak salah bukan Az-Zukhruf. Bentar. Naam. Asy-Syura. Asy-Syura afwan. Asy-Syura ayat 49-50. Surat Asy-Syura. Naam. Ayat 49 50. Asy-Syura. Naam, 49 50. Tafadhali.
Ya. Ya. Afwan, suaranya terputus-putus ya. Apa kata putus-putus Ustaz? Terputus, silahkan dibaca lagi. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ya. Gak terdengar suaranya. Atau karena jaringan. Ya. Ya. Ila. Buku. Afwan. Nah, Bismillah Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u wa yahabu liman Yahabu, nggak pakai waw. yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzakaru liman yasha'ud dzukur. liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Masya Allah, jemaah. Nah, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha kuasa. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dan Allah memerintahkan manusia untuk menikah. Menyuruh mereka untuk memperbanyak keturunan. Bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, ketika datang seorang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia berkata, apa kata dia? Inni asabtu mra'atan dzata hasabin wa jamal. Aku nih mendapatkan seorang wanita yang mau dia nikahin. Dia itu wanita terhormat, bangsawan, dan dia itu cantik, masya Allah. Wa innaha la talid. Cuma ada satu kekurangan dia nggak bisa punya anak. Afa atazawwajuha, boleh aku menikahi dia? Qala la. Kata Nabi SAW, la. Supaya kita tahu bahwasanya tujuan pernikahan itu bukan hanya menyalurkan syahwat. Tapi ada tujuan lainnya. Thumma atahu thaniyah. Lalu datang lagi nih orang kedua kalinya. Datang lagi sama dia sampaikan hal yang tadi kepada Nabi SAW. Nabi melarang dia untuk menikahinya. Ternyata dia ini maksa. Kenapa nggak boleh gitu? Maka dia datang lagi untuk ketiga kalinya. Ketika dia datang untuk yang ketiga kalinya, Nabi SAW menyebutkan kepada dia alasan kenapa nggak boleh. Tatkala kita harus memilih
ya kita pilih yang terbaik. Apa kata Nabi SAW? Tazawwajul wadudal wadud. Fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang, yang menyenangkan, dan yang subur, yang melahirkan. Karena aku sesungguhnya ingin memperbanyak umatku, membanggakan umat Nabi dibanding umat-umat yang lain. Subhanallah jemaah. Dan anak ini, walaupun membuat orang tuanya lelah, membuat orang tuanya capek, bahkan mungkin gak bisa tidur. Mungkin sebagian kesenangannya hilang, kenyamanannya berkurang gara-gara anak. Tapi ternyata anak itu adalah aset buat orang tuanya. Aset. Bukan aset dalam kehidupan saja, tapi aset yang berlanjut setelah kematian orang tuanya. Di mana Nabi SAW mengatakan wal waladu min sa'il walid, dan anak itu hasil usaha orang tuanya. Kita punya umur gak panjang. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku tuh antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari 70. Maka bagaimana orang tua dapat memperbanyak amalnya? Ternyata anak ini. Selain mereka menjadi penyejuk pandangan ya. Masya Allah jemaah. Bagaimana doanya orang-orang yang soleh ketika mereka mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkan untuk kami dari pasangan-pasangan kami, dari anak keturunan kami, penyejuk pandangan, penyenang hati, dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Orang tua akan mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan di dunia dan di akhirat. Kalau bicara capek dan lelah mendidik anak, maka kembali tadi disebutkan, hidup ini nggak ada yang namanya nggak capek. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Balad ayat 4. Apa kata Allah Azza wa Jal? Surat Al-Balad ayat 4. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu anna yaqdiru alaihi ahad. Hasbuki, cukup. Bismillah. Artinya? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Subhanallah jemaah. Kalau bicara penciptaan manusia itu dalam susah payah. Sehingga kalau ada orang tua yang merasa susah didik anaknya, dia juga sama seperti itu. Bagaimana tatkala anak ini di perut ibundanya, nyusahkan orang lain udah. Nyusahkan bapaknya, memikirkan, nyusahkan ibunya, memikirkan, mengandung, kemana-mana dibawa itu anak. Sampai ketika umur 7 bulan dalam kandungan mulai membuat orang tuanya lebih susah lagi. Tapi kenapa orang-orang kepingin punya anak? Mereka punya iman. Orang yang beriman. Yang menyebabkan seorang ibu itu, yang muslim ya, kepingin punya anak. Karena dia memikirkan urusan dunia dan urusan akhirat. Kalau orang-orang non-muslim mungkin dia hanya berpikir urusan dunia. Maka sebagian mereka nggak mau punya anak tapi ngambil anak. Karena dia mau capek. Tapi seorang ibu Masya Allah ketika dia ngandung, bayangin ya. Bagaimana pahala dia ketika dia mengandung itu anak.
Yang dia berharap anak ini akan memakmurkan bumi ini. Dia berharap anak ini akan menjadi imam, akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Semua kelelahan yang dia rasakan sejatinya akan mendapatkan balasan. Wal ajru biqadril masyaqqah. Dan balasan itu sesuai dengan kelelahan yang diterima. Bagaimana kemudian ketika anak itu lahir, orang tuanya susah, anak itu juga susah. Anak itu mau keluar dari rahim ibundanya. Bagaimana ketika dia keluar, lalu ada oksigen yang masuk ke dalam paru-parunya. Dia nangis, jemaah. Capek. Ada sesuatu yang dia rasakan. Bagaimana kemudian ketika dia sudah mulai nyusu sama ibunya, nyusahkan ibunya, dia juga susah. Belum bisa apa-apa. Kemudian ketika dia disapih, dia merasakan bagaimana sulitnya. Nangis tuh anak, demam, sakit. Ketika dipisahkan dari air susu ibundanya, dia minum susu yang lainnya. Dia makan makanan yang lainnya. Bagaimana kemudian ketika dia belajar berjalan, belajar merangkak sebelumnya. Kemudian bagaimana ketika dia sekolah, bagaimana dia dimarahin ya. Ini orang tua yang merasa lelah, tuh anak capek loh. Anda merasakan bagaimana anak-anak ketika disuruh sekolah pagi itu ribut. Yang ada tidak mau sekolah, yang ada lari ke sana, yang ini itu. Jangan berpikir kitanya yang capek, mereka juga capek, mereka juga lelah. Mereka dipaksain untuk mendapatkan sebuah kemuliaan. Karena kita tahu mereka nggak paham, mereka nggak ngerti. Maka supaya kita juga paham. Allah itu tahu dengan maslahat kita. Nabi Muhammad alaihissalam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dia tahu dengan apa yang dibutuhkan sama kita. Beliau jelaskan. Beliau larang kita untuk berpikir untuk tidak punya anak. Karena di situ ada pahala. Bagaimana ketika anak itu mulai beranjak SMP ya. Bagaimana dia dimasukkan ke pondok. Dia capek loh. Oke, kita juga capek. Hadza. Supaya jangan berpikir kelelahan sepihak. Jangan berpikir anak capek ngurusin anak. Anak juga capek diurusin sama orang tua. Tapi inilah kehidupan. Allah menjadikan dunia ini darul bala. Engkau mungkin berpikir gak punya anak. Enak. Enggak juga. Bagaimana ketika engkau melihat ada seorang anak yang datang kepada orang tuanya. Memeluk ibundanya. Memeluk bapaknya, mengecup, engkau berpikir, ya Allah, aku gak punya anak ya. Bagaimana ketika engkau melihat engkau gak punya anak, enggak, sudah capek ngurusin anak. Ketika engkau masuk masa senjamu, engkau sudah tua, engkau melihat seorang anak yang mengantar ibunya, mengantar bapaknya, duduk bersama mereka, merawat mereka. Ketika itu engkau menyesal, ya Allah, aku gak punya anak ya. Jadi ahibati fillah, anak ini perhiasan kehidupan dunia dan aset untuk akhirat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang cerdas. Ketika anak itu nanti mau nikah, mau kawin, mau apa, capek lagi orang tua, anak juga capek. Bagaimana ketika anak mau nikah, kita semua lah, nih anak-anak yang sudah jadi bapak, jadi ibu, bagaimana kita merasakan capek? Jangan bicara mau punya, belum punya anak itu udah merasakan capek. Kita berpikir, ya Allah gimana nanti nikah ya. Gimana kalau pasangannya zalim, gimana. Jalan bismillah. Sampai kapan? Sampai ajal menyebut. Ahibati fillah. Allah menyebutkan tadi surat Asy-Syura ayat 49-50 bagaimana kondisi manusia. Ada yang dikasih anak perempuan semuanya. Ada yang dikasih anak laki semuanya. Ada yang anaknya berpasang-pasangan laki perempuan. Ada yang mandul. Itu juga diuji. Apakah engkau berpikir orang mandul itu senang hidupnya, berbahagia dia, karena nggak punya anak-anak, nggak ada yang mau merepotkan dia? Di dalam diri kita ditanamkan hubbus syahwat minan nisa wal banin. Kita kepingin punya anak. Maka kalau ada orang berpikir yang nggak mau punya anak, sejatinya dia sedang menyelisihi fitrahnya. Dia nggak mau capek. Dia menyelisihi tabiat kehidupan ini. Seorang orang yang bekerja, orang-orang kaya raya, nggak capek mereka. Lelah jamaah. Maka hari ini anak ingin mengajak
para ummahat agar berpikir ke depan untuk anak-anak kita. Apa yang kita dapatkan? Ahibati fillah, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya yang berjudul Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyu anil Ibtida'. Dalam kitabnya yang judulnya Perintah untuk mengikuti dan larangan untuk mengada-ngada. Beliau berkata, ada di antara manusia ini yang mengatakan, alladzi yuridul walad ahmaq. Orang yang ingin punya anak itu orang bodoh. Orang, ini salah satu kelompok, ada yang mengatakan, alladzi yuridul waladu ahmaq. Orang yang kepingin punya anak itu orang bodoh. Ini kata mereka. Falanalad dunya wal akhirat. Dia dengan punya anak nggak dapat apa-apa keuntungan lah dunia wal akhirat. Dia cuma dapat capek. Kata dia, in arada an ya'kul aw yanam aw yujami' naghasa alaih. Ini orang gara-gara punya anak, kalau dia mau makan direpotkan sama anaknya. Ya kita lihatlah, kalau mau makan anaknya ini kayak minta ini, minta itu. Anaknya nangis, anaknya berantem, makan jadi nggak enak. Awyana mau tidur, anaknya teriak-teriak, kita jadi nggak enak tidurnya. Atau dia hendak menghubungin istrinya, gara-gara anak nih. Akhirnya nggak berhasrat orang tua. Pokoknya anak ini sumber bencana lah. Ini kata sebagian orang. Makanya dia berpendapat, sebagian kelompok ini mengatakan, alladzi yuridul walad ahmaq. Yang mau punya anak itu orang bodoh. Wa in arada an yata'abbad syaghalahu aidan. Oke, ini urusan dunia. Mau ibadah dia direpotkan sama anaknya. Nih ibu mau sholat, anaknya nangis. Anaknya berantem. Anaknya mau pipis, anaknya ini itu. Pokoknya anak tuh ngerepotin. Ucapan ini adalah ucapan yang tidak tepat. Dan ini kekeliruan yang besar. Kenapa? Kata Imam Suyuti, li'annahu lamma kana muradullah ta'ala min ijadil khalqi ittisal dawamiha ila an yanqadhi ajaluha. Kata beliau, ketika tujuan Allah menciptakan ciptaannya ini adalah bagaimana kehidupan itu berlangsung sampai waktunya habis. Hatta Allah ta'ala al-adami ala dhalika. Maka Allah anjurkan, Allah arahkan manusia itu untuk punya anak. Taratan min haitsu tab'i. Terkadang Allah hidupkan syahwatnya sehingga dia kepingin menikah. Ya bagaimana dia mematikan cahaya atau api syahwat itu? Ya disuruh menikah. Wa taratan min babi syara'. Itu dihidupkan syahwatnya secara tabiat manusia. Kemudian Allah perintahkan dengan syariatnya, wa ankihul ayama minkum. Nabi SAW juga mengatakan, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang gak suka sama sunnahku bukan dari golonganku. Para nabi itu minta anak. Berusaha untuk punya anak. Maka kalau dikatakan orang yang gak pengen punya anak itu orang bodoh, dia sedang membicarakan dirinya gak punya anak sebenarnya. Para nabi, orang-orang pilihan Allah Azza wa Jal. Bagaimana nabi kita alaihi salatu wassalam kepingin punya anak. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Bagaimana Nabi Zakaria mohon kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kepingin punya anak dan mereka menikah. Sampai bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika nggak punya anak, padahal beliau terus berdoa mohon anak kepada Allah Azza wa Jal, akhirnya dia nikah dengan budak yang diberi oleh Sarah. Nikah tuh. Baru punya anak. Nanti punya anak dari Sarah. Nabi Ishak alaihissalam. Bagaimana gembiranya mereka. Kenapa? Karena di situ ada banyak nilai-nilai indah dengan punya anak. Loh ya tapi kan ada hal negatif. Ya tergantung sebenarnya. Bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita ya mendesain kehidupan anak kita.
Dan kalaupun ada orang yang gak sukses, ya itu pun akan jadi ujian buat orang tuanya, akan menghapuskan dosanya, akan mengangkat derajatnya. Maka Nabi Ibrahim sampai tua terus minta anak kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang soleh kalau kita lihat, orang-orang soleh ini para waliullah, Masya Allah. Mereka berusaha untuk punya anak dengan cara menikah. Dan dicari wanita yang subur. Lalu apa kata Al-Imam Suyuti? Wa rubba jima'in hadatha minhu waladun soleh. Dan berapa banyak dari hubungan suami istri yang menghasilkan anak yang soleh. Kasyafi'i wa Ahmad. Seperti Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yang meninggal tahun 204 Hijriah. Wal Imam Ahmad yang meninggal tahun 241 Hijriah. Kana khairan min ibadati alfi sana. Apa kata Imam Suyuti? Dua orang itu lebih baik daripada melakukan ibadah 1000 tahun. Ini bagaimana orang tuanya Imam Syafi'i, bapak ibunya, yang melakukan hubungan suami istri lalu menghasilkan Al-Imam Syafi'i. Yang kalau dibandingkan Imam Syafi'i dengan ibadah 1000 tahun lebih baik itu Imam Syafi'i. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204. Sudah 1240 tahun yang lalu meninggal Imam Syafi'i, manfaatnya sampai hari ini. Maka kalau dikatakan lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, udah lewat tuh Imam Syafi'i. Dan sampai hari ini, bagaimana pahala orang tuanya? Berapa banyak orang yang bermadhab Syafi'i, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, yang mereka terus mengambil manfaat dari ilmunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, nah, sudah 1200 tahun yang lalu meninggal dunia. Sampai hari ini bagaimana ya besarnya, Masya Allah, pahala bapak dan ibunya Imam Ahmad. Waqad ja'al khabar, lalu disebutkan oleh Imam Suyuti, ada hadis yang datang yang menjelaskan bahwasanya dapat pahala. Orang mendatangi istrinya itu dapat pahala. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Fi bud'i ahadikum. Dan kalian menghubungin istri kalian, itu dapat pahala sedekah. Jangan berpikir engkau hanya bangun masjid itu sedekah. Membangun sekalian sedekah, menghubungin istri sedekah. Dan hal ini membuat para sahabat tertengun ya. Mereka heran. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajr. Ya Rasul, gimana nih seorang di antara kita mendatangin syahwatnya, menyalurkan syahwatnya, lalu dia dapat pahala? Apa kata Nabi SAW? Ara'aitum law wada'aha fil haram. Menurut kalian gimana kalau dia letakkan syahwatnya di tempat yang haram? Kana alaihi wizr, dosa enggak dia? Oh iyalah dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Begitu pula ketika dia diletakkan yang di halal. Ini urusannya pahala. Anak nih sumber pahala. Iya, nggak bisa dipungkirin. Tetap ada kabad. Ada kelelahan. Orang mau makan aja lelah jemaah. Mau makan. Ini yang mau makan siang. Kalau Anda lihat di rumah ya. Ada pembantu yang motongin bawang. Tahu-tahu air matanya harus nangis. Ini belum makan, ini sudah air matanya meleleh. Motongin ini, motongin itu. Ngidupin kompor, masak. Makannya nanti zuhur. Capeknya sekarang udah. Iya. Semua harus dilewatin dengan kelelahan. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Dan kelezatan itu tentunya sesuai setelah kecapean dan kelelahan yang dirasakan.
Kemudian disebutkan oleh Imam Suyuti untuk menggambarkan bagaimana anak ini dapat menjadi aset buat orang tuanya. Beliau mengatakan, wa kadzalikal ajru wath-thawab fi an-nafaqah 'ala az-zawja wal aulad. Begitu pula pahala dan ganjaran dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Subhanallah, Nabi SAW ya pernah mengatakan tentang orang yang kerja nih. Kerja, lelah. In kana kharja yas'a ala auladin lahu sighar. Kalau orang ini bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anak yang kecil. Capek tuh orang tua kerja. Dalam rangka dia memberikan nafkah kepada anak-anak yang kecil. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabilillah. Itu orang di jalan Allah. Fi sabilillah. Jangan berpikir hanya perang yang fi sabilillah. Ini orang pun yang kerja untuk memberikan nafkah. Niatnya ngasih nafkah buat anak-anak. Fahuwa fi sabilillah. Subhanallah jemaah. Dan seorang anak yang bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tuanya. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabilillah. Itu orang di jalan Allah juga. Terus kita berpikir hanya memandang aduh capek ini itu. Jadikan kelelahan itu menjadi sumber pahala. Wa qad yamutu lahu walad fayabqa lahu dhukhran wa ajran. Dan mungkin ada sebagian kita yang punya anak mati sebelum baligh. Mati sebelum baligh jamaah. Bagaimana sedihnya orang tua. Bagaimana dia harus mengenang tuh anak yang sudah mulai bisa berjalan. Atau anak itu yang anak pertama yang ditunggu-tunggu. Tahu-tahu udah mati tuh anak. Jadi pahala dan jadi simpenan di akhirat. Nih orang tuanya. Ketika dia nggak, ya mungkin terlalu panjang hisapnya. Ada banyak dosa itu. Anak nungguin di pintu surga. Disuruh masuk ke surga. Enggak kata mereka. Loh kenapa kata dia? Hatta ya'tiya abauna. Sampai orang tua kami datang. Terus engkau berpikir gak pengen punya anak. Itu anak yang mungkin orang tua sedih ditinggal mati sama anak. Ternyata anak itu menjadi tabungan buat orang tua. Dan Nabi kita Muhammad SAW punya banyak tabungan. Jamaah. Ditinggal mati oleh Al-Qasim. Ditinggal mati oleh Ibrahim. Ketika mereka masih kecil-kecil. Di sebuah hadis disebutkan idza mata waladul abdi. Kalau mati anak seorang hamba, Allah Azza wa Jal berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Qabadtum walada abdi." Kalian cabut nyawa anak hambaku. Fayaquluna na'am. Ya. Fayaquluna qabadtum thamrata fuadi. Yang kalian cabut itu buah hatinya. Fayaquluna na'am. Fayaqulullah ta'ala. Lalu Allah mengatakan, famadha qala abdi. Apa yang dikatakan oleh hambaku? Apa? Fayaquluna hamidaka wastarja. Dia memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ubnu li abdi. Buat hambaku ini. Bangunkan buat hambaku ini. Apa jamaah? Rumah di sini. Rumah di tanah yang paling mahal. Yang strategis. Ubnu li abdi baitan fil jannah. Rumah di surga. Wasammuhu baital hamd. Kasih nama rumah pujian. Anak. Dari anak tuh. Kalau nggak punya anak. Mau punya rumah pujian. Ada rumah-rumah yang lain. Wa imma an yukhlifahu ba'dahu. Atau boleh jadi anak itu menggantikan orang tuanya. Nggak mati. Melanjutkan. Fayulhiqahu barakatu du'a. Lalu nih orang tua dapat berkah doanya. Dapat berkah doanya. Karena kata Nabi SAW. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau mati manusia, putus semua amalannya kecuali 3. Sadaqatin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au waladin salih yad'u lahu. Sadaqah jariyah, wakaf ya, sedekah yang mengalir dan ilmu yang dimanfaatkan, dan ketiga anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka subhanallah bagaimana cerita Nabi SAW tentang seorang orang tua nih
yang dia tahu ketika dia dihisab, dia tahu di manalah posisi dia. Dia tahu dengan amalan dia. Kita semua tahu dengan amalan kita. Ketika dihisab kita baca, kita tahu anak ini pantasnya ya disebutkan dapat mamanya surga nomor sekian. Ketika dia diletakkan di surga yang tinggi, yang lebih atas daripada posisi dia yang sebenarnya, apa kata orang ini? Anna lihada, aku kok bisa dapat tempat ini gitu loh. Dari mana? Dia kepingin tahu gitu. Dari mana? Kalau bicara sedekah jariyah kan ada di catatan dia udah tahu sedekahnya. Dia ilmu yang bermanfaat, dia tahu ada ilmu bermanfaat. Tapi dari mana dia dapat posisi ini? Ternyata dari amalan orang lain. Siapa? Dari doa-doa anak. Dari istighfar anak. Maka ahibati fillah, hendaklah para orang tua berusaha untuk semangat mendidik anaknya dalam rangka kebaikan dunia dan akhirat. Kita doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan itu akan mendapatkan pahala seperti orang itu. Tanpa mengurangi balasan dia. Ini bagaimana orang tua ngajarin anaknya A, Ba, Ta. Tahu-tahu kabur anaknya. Allahu Akbar. Dicari lagi sama ibunya, dudukin lagi, diajarin lagi, kabur lagi, ya Allah. Capek. Nah. Antum lihat kuli bangunan. Bagaimana dia merasakan teriknya mentari. Dia berkeringat sampai gosong mungkin kulitnya. Kenapa dia lakukan itu tiap hari? Senin dia lakukan itu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kadang-kala Ahad dia juga kerja. Nanti Senin lagi dia bekerja terus seperti itu. Apa yang menyebabkan dia terus lakukan itu? Karena dia tahu ada faedah yang dia dapatkan. Ada faedah. Pikirkan faedah tersebut. Sehingga membuat engkau gak ingin mensia-siakan manfaat tersebut. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Bagaimana yang punya anak perempuan? Allah punya anak perempuan lain lagi nih. Lebih capek lagi, lebih lelah lagi. Dan mungkin dipikir hasilnya di dunia lebih kecil daripada punya anak laki. Anak perempuan dinikahi, dibawa sama orang tuanya. Belum lagi kadang-kala kalau bicara anak perempuan ya, kalau ada masalah, dia melakukan tindakan yang membuat aib jadi keluarganya, jadi beban lagi buat orang tuanya. Makanya untuk anak perempuan ini, subhanallah, ada fadilah khusus yang spesial. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Muslim. Ini ceritanya Aisyah nih. Ja'atni miskina. Suatu hari datang perempuan miskin. Dia bawa 2 putrinya. Dikasihlah. Aku kasih 3 kurma. 3 kurma ini kan cukup 1 ibunya, 2 buat anaknya satu-satu. Anaknya dikasih satu-satu, ibunya mau makan punya dia. Ketika dia mau makan sama anak-anak diminta. Diliatin. Ada sama ibunya diambil, dibagi 2, diberikan kepada mereka. Padahal dia ingin mengkonsumsinya. Dia lapar sebenarnya. Dia capek. Dia lelah. Tapi dia berikan kepada 2 anaknya. Kata Aisyah gak punya anak. Aisyah sampai mati gak punya anak. Ujian buat dia. Maka dia takjub loh. Sampai seperti ini kecintaan ibu kepada anaknya. Lalu dia ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah qad awjaba laha bihal jannah. Allah sudah tetapkan buat perempuan ini. Gara-gara 1 butir kurma tadi. Yang dia berikan. Atau gara-gara amalan dia mendidik anak-anaknya. Surga. Allah sudah selamatkan dia dari neraka. Rawahul Muslim. Kemudian di hadis lainnya Nabi SAW mengatakan, Man ala jariyatain hatta tablugha. Barang siapa yang membesarkan 2 bocah perempuan. Sampai balik itu perempuan ya. Maka dia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Kata Nabi SAW. Bersama Nabi SAW. Maka buat yang lelah, yang capek, lihatlah manfaat yang kau akan dapatkan. Itu insya Allah akan membuatmu, ya paling tidak,
lebih nyaman. Ketika orang berpikir sesuatu yang akan dia dapatkan, itu akan memotivasi dia untuk bersabar. Dan ahibati fillah, kesabaran ini posisinya dalam keimanan. Kata Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran dalam keimanan itu kedudukannya seperti kedudukan kepala untuk badan jasad ini. Idza quti'ar ras, kalau nggak ada kepalanya apa gunanya jasad? Mati. Makanya penghuni surga itu, apa kata Allah tentang mereka? Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah berikan kepada mereka balasan surga karena kesabaran mereka. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar mendidik anak-anak kita. Ketika kesabaran itu mulai hilang dan pergi, maka sholatlah. Mohonlah kekuatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bertasbihlah. Karena Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalian minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dalam urusan menjaga anak, mendidik anak, kata Allah Azza wa Jalla, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat. Anak-anak, istri, suami mungkin. Wastabir 'alaiha, sabar plus. Wastabir ini sabar ekstra. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Kita nggak minta rezeki sama kalian, kita yang akan kasih rezeki sama kalian. Dan akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Kami dari Canberra, Ustadz, ada pertanyaan bagaimana cara mendidik anak perempuan dan anak laki-laki agar mereka patuh dan mendengar apa yang orang tua katakan atau nasihatkan, karena tentunya berbeda cara mendidik anak perempuan dan laki-laki dalam sudut pandang Islam. Dan mohon juga penjelasannya bagaimana cara orang tua agar tidak mudah terpancing emosi dalam mendidik mereka. Jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Semuanya ingin punya anak-anak yang nurut, yang patuh. Apakah kita seperti itu ya? Makanya pernah ada seorang majikan yang marah sama budaknya yang bandel. Gak nurut budaknya ini. Melakukan kesalahan lagi. Apa kata majikannya? Majikannya mengatakan, ma ashbahaka bisayyidika. Engkau mirip banget engkau. Sama siapa miripnya? Mirip kayak majikanmu ini. Dia merasakan sering berbuat dosa sama Allah SWT. Kita sering berbuat kesalahan sama Allah. Maka kalau ingin punya anak-anak yang soleh, soleha, kalau bicara bagaimana mendidik anak, didik diri kita sendiri dulu. Karena anak soleh itu juga anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Orang tua yang soleh, yang baik, Allah akan jagain anaknya. Mau anak perempuan, mau anak laki. Baik, kemudian berbicara tentang mendidik anak perempuan dan mendidik anak laki. Di dunia ini, sepertinya semua dianggap sama. Karena memang ada usaha untuk persamaan gender. Bahkan ada lagi no gender, sudahlah. Semua satu. Sekolah laki perempuan bareng. Dari TK, oke TK masih kecil mungkin.
SD bareng, SMP bareng. Pelajarannya sama, laki perempuan sama. Mau kuliah sama pelajaran laki perempuan. Mereka tidak membedakan, padahal dua insan ini berbeda sebenarnya. Maka hendaklah para orang tua mengkaji apa perbedaannya antara laki sama perempuan ini. Bagaimana perempuan itu lebih kepada perasaannya daripada akalnya. Makanya kadang-kala perempuan itu kalau dipikir-pikir, ya Allah, akalnya di mana ya? Ya karena memang dia lebih mendahulukan perasaannya. Kenapa hak cerai itu tidak di tangan perempuan? Atau tidak di tangan sama laki, perempuan punya hak cerai. Tapi Allah berikan khusus buat laki-laki. Walirijali alaihinna darajah. Perempuan bisa gugat cerai. Tapi dia menceraikan nggak bisa. Ini menunjukkan memang ada secara psikis yang berbeda di diri perempuan. Maka orang tua ya perhatikan hal itu. Mendidik perempuan ini, kalau kita lihat anak perempuan itu main boneka, main masak-masakan. Anak laki ya mainnya apa? Mobil-mobilan. Mungkin kalau sekarang layangan ya. Di situ orang tua memberikan arahan. Maka dia pelajarin perbedaannya, kemudian dia berikan mainan yang sesuai dengan mereka, pendidikan yang sesuai dengan mereka. Ketika anak itu mulai balik, si perempuan datang bulan, mulai itu tambah orang tua mulai fokus, ada hal-hal yang memang harus dibicarakan dengan perempuan yang mungkin berbeda dengan anak laki-laki. Jadi intinya orang tua harus menjadi orang soleh, orang baik, berusaha untuk banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jal, sehingga harapannya anak-anak tuh jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat dan patuh sama orang tuanya. Kalau berbicara bagaimana agar tidak terpancing emosi, ketika datang emosi itu, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jamaah teman-teman, ana merasakan perih di mata ana. Ya. Jadi ketika datang amarah itu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika anak disuruh nggak mau ya, cari cara lain. Tidak harus dengan teriak-teriak. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Pada saat Hudaybiyah, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembelih hadyu mereka, memotong rambut mereka, kemudian kita balik ke kota Madinah. Mereka nggak mau. Bayangin, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada sahabat-sahabat besar yang dijamin masuk surga. Sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, disuruh mereka nggak nurut. Mereka sedang shock. Bukan mereka nggak mau, tapi mereka sedang, masa kita balik ke Madinah? Akhirnya Nabi SAW masuk ke tendanya, berjumpa dengan Ummu Salamah. Dilihat wajah Nabi berubah ya. Ditanya kenapa Nabi SAW. Nabi cerita sama Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah mengatakan, engkau ingin mereka melakukan perintahmu? Iya, kata Nabi SAW. Ya Rasulullah, keluarlah engkau. Jangan suruh satupun dari mereka. Jangan ngomong. La tukallim ahadan minhum. Jangan ngomong dengan satupun dari mereka. Engkau sembelih hadyu, kemudian engkau panggil tukang cukurmu. Sudah. Dan subhanallah, betul Nabi keluar dari tendanya, melewatin para sahabat yang jumlah mereka 1.400 ya, menuju ke tempat onta beliau. Beliau sembelih itu onta beliau. Kemudian beliau panggil tukang cukur, dibotakin rambut Nabi SAW. Para sahabat ketika melihat itu, mereka nggak mampu menahan diri. Mereka akhirnya menyembelih hewan-hewan hadyu mereka. Dan kemudian mereka mencukur rambut mereka. Sampai mereka hampir bunuh-bunuhan, rebutan cukur mencukur. Maka orang tua belajar dari sini. Ada anak yang nggak bisa disuruh terus gitu loh. Diteriakin dia nggak mau. Maka cari cara lain. Diambil tangannya. Yuk sini. Dibawa
mamanya nggak mau masukin mainan. Orang tua kadang-kadang teriak sekali, teriak lebih besar lagi, teriak lebih tinggi lagi, sampai tetangganya merasa dia yang dimarahin. Seharusnya dia pakai cara lain. Kalau diteriakin nggak bisa, mungkin tadi cara lain, yuk sama ibu sudah bismillah, balikin mainan, seperti itu. Jadi orang tua harus upgrade ilmunya juga, bagaimana supaya dia bisa menguasai kondisi di rumah. Kenapa? Bintangnya di rumah tuh ibu, dialah madrasah gitu loh. Kalau bintangnya redup, jadi redup semuanya. Maka bintangnya harus terang benderang. Maka terus belajar, terus upgrade ilmunya, dan terus memperbaiki diri. Semoga Allah memperbaiki anak-anak kita sambil terus mendoakan mereka. Barakallahu fikna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari TL Ustaz. Tafadhal. Nah. Ada titipan pertanyaan. Suami saya pengusaha yang mengharuskan sering keluar kota. Sedangkan saya tidak bisa selalu menemani karena anak saya yang bungsu masih baru masuk sekolah. Sudah hampir 2 tahun suami saya mengutarakan keinginannya untuk berpoligami karena beliau khawatir akan terjerumus dalam maksiat karena syahwatnya. Sedangkan saya berpikir kalau berpoligami artinya bukan hanya masalah syahwat tapi akan lebih banyak tanggung jawab yang harus dia jaga. Melihat kesibukannya saya merasa dia belum mampu. Mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Naam, alhamdulillah. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal memberikan keluasan bagi para laki-laki. Dengan firman-Nya, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum." Nikahilah wanita-wanita yang baik, yang cocok buat kalian. 2, 3, 4. Kalau takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1. Atau budak-budak kali. Kondisi tadi ibu yang bertanya tentang suaminya. Ya, banyak suami yang jadi rusak. Ketika dia jauh dari istrinya. Tidak semua teman kerja dia baik. Dan juga lingkungan banyak mempengaruhi. Di kantor dia, di jalan dia. Baik dengan wanita-wanita yang menggoda ya. Maka apa solusinya? Duduk sama suami. Kalau ibu tadi mengatakan dia tidak mampu. Apakah benar tidak mampu dia? Atau ibunya yang tidak mau? Karena boleh jadi seorang yang tidak mampu secara tanggung jawab, dia membuat kesepakatan. Seorang suami, mamanya dia mau nikah yang kedua. Dia ngomong sama istri yang keduanya, aku hanya bisa datang ke sini mungkin sebulan 2 kali. Atau sepekan sekali. Atau gimana? Sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian bicara tadi, ana nggak bisa nggak bisa memberikan nafkah yang banyak. Ana hanya mampu memberikan sekian. Sesuai dengan kemampuan dia. Dan sejatinya nanti rezeki akan berubah juga ketika dia menikah. Karena perempuan itu jadi tanggung jawab dia. Kalau memang kekhawatiran tadi takut nggak mampu dengan kesibukannya, ya dia bikin kesepakatan yang dia mampu. Kalau ternyata memang nggak ada yang mau dengan kesepakatan itu. Dan juga tolong para wanita memberikan arahan kepada suami yang hendak menikah lagi nantinya untuk memilih wanita yang soleha. Bukan memilih wanita yang nggak jelas. Yang mungkin dalam pandangan dia hanya cantik, hanya untuk menyalurkan syahwat. Enggak. Jangan sampai perempuan istri kedua itu jadi ular ya. Merusak rumah tangga dia. Carilah wanita yang soleha. Kalau nggak mampu memang, ya sudah arahkan suaminya untuk berpuasa. Karena Nabi SAW ketika menyuruh menikah, karena menikah itu dapat membantu menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, yang nggak mampu kata Nabi SAW, fa'alaihi bisiyam, maka hendaklah dia puasa, fa'innahu lahu wija. Itu insya Allah akan menjaga kemaluan dia, menjadi benteng lah paling tidak. Cuma memang berat jemaah, ya Allah ya, ana dengar cerita seorang suami yang akhirnya jadi nggak benar, jadi minum, jadi berzina, jadi macam-macam. Karena memang awalnya syahwat ini
ya butuh disalurkan aja gitu loh. Mungkin sebagian orang berpikir istri anak jauh gitu loh. Beda kota, anak sibuk. Akhirnya dia berpikir untuk berzina, menyalurkan syahwatnya sekali selesai. Setan gak akan berhenti. Tapi kalau menikah tanggung jawab, betul. Jadi kalau bicara menikah ini bukan hanya menyalurkan syahwat. Di situ ada tanggung jawab. Di situ ada persidangan pada hari kiamat tentang tanggung jawab ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ini pertanyaan dari ibu-ibu di sini Ustadz. Banyak yang punya anak kecil. Sedangkan di sini kan musim dingin Ustadz. Kita berusaha jaga wudhu gitu Ustadz. Pertanyaannya, batalkah kalau kita maaf ya Ustadz, nyebokin anak, bukan bayi tapi kayak umur 7 tahun, 5 tahun gitu Ustadz. Apakah itu batal jika menyentuh vitalnya? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam jamaah, masalah ini ada khilaf di antara para ulama ya. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Memang lebih berhati-hati ya berwudhu kembali ketika mereka menyentuh kemaluan anak-anaknya. Jadi masalahnya apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak, insya Allah para ummahat juga sudah faham masalah itu. Ketika melihat atau mengikuti pendapat yang mengatakan membatalkan, ya akan membatalkan wudhu mereka ketika itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai wudhu, apakah ada wudhu yang cukup 3 aja wajibnya seperti cuma muka atau tangan dan kaki? Bentar. Benarkah? Gimana? Ada yang bilang wajibnya wudhu hanya 3 bagian aja, muka, tangan dan kaki. Apa benar itu Ustadz? Muka, tangan dan kaki. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, apabila kalian hendak melaksanakan salat, idza kumtum ila salat, hendaklah kalian melakukan wudu. Dengan cara apa Allah sebutkan? Wajah kalian, faghsilu wujuhakum, dan tangan kalian sampai ke mirfaq. Usap kepala kalian dan kaki kalian. Kaki kalian dicuci. Diusap ketika pakai khuf atau pakai kaos kaki. Jadi kalau dikatakan apakah ada wudhu yang hanya tiga anggota tubuh yang dicuci atau yang diusap? Ana baru tahu siapa. Jadi yang jelas anggotanya itu Allah sebutkan di surat insyaallah Al-Maidah ayat 5. Wajah, tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Diharuskan niat, kemudian tertib. Itu dengar di mana itu jemaah? Mungkin Ana perlu kaji kembali. Nah, tafadhal. Jadi dia bilang karena biar easy aja, karena dia kerja di healthcare, coba aja cuma biar cepat wudhunya cuma 3 bagian itu aja, dia bilang gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini penting jemaah. Masya Allah ya. Agama kita ini mudah, agama kita mudah. Tapi kemudahan dalam pelaksanaan agama kita ini bukan digampang-gampangin menurut kita. Contohnya nih, udah mudah. Umpamanya nggak perlu cuci kaki. Apalagi musim dingin nih, kan tinggal ngusap di atasnya. Kalau memang kita udah pakai kaos kaki itu dalam kondisi suci seperti itu. Kenapa? Karena ada dalilnya, ada penjelasannya. Jadi kalau ada mereka yang mengatakan umpamanya cukup 3 aja. Kenapa? Ya biar gampang aja.
Kalau karena perasaan, agama ini nggak ikut perasaan. Tapi agama ini ikut aturan. Memang ada kemudahan. Tadi bicara kepala ya. Ketika orang pakai penutup kepala yang susah untuk dibuka. Dia bisa mengusap sedikit rambutnya. Kemudian di atasnya dia usap. Dan Masya Allah kalau kita lihat. Islam tidak menyuruh kepala itu dicuci, dibasuh. Karena memberatkan. Kalau harus dibasuh, dicuci jemaah. Maka perlu diusap aja. Diusap itu dengan air yang menempel di tangan, telapak tangan kita gitu. Jadi sampaikan kepada temannya tadi, kalau memang ada hukumnya, ada syariat seperti itu kita lakukan. Tapi bukan karena kita ingin kemudahan buat kita, tapi secara hukumnya kita nggak tahu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya bagaimana hukumnya secara syariat Islam jika seorang muslimah yang katakanlah usianya sudah matang gitu, katakanlah lebih dari 40 gitu ya, dia memilih untuk belum mau menikah gitu loh. Dan kemudian bagaimana juga sebagai orang tuanya itu harus bersikap. Umur tanggung berapa? Jawabnya maksudnya. Umur berapa dia? Gitu. Ya lebih dari 40 gitu Ustadz. Dia merasa memang belum ada jodohnya gitu. Dia perempuan. Perempuan. Afwan, Maksudnya apa sudah itu hukumnya dalam syariat Islam itu bagaimana gitu? Apakah karena kalau laki-laki itu kan wajib gitu ya untuk menikah gitu. Bagaimana dengan seorang perempuan gitu? Dan saya juga melihat kan banyak juga orang yang perempuan tuh tidak menikah sampai dia usia tua gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, yang pertama berkaitan dengan hukum nikah ini. Sebenarnya hukum nikah ini bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Tergantung kondisinya. Para ulama menyebutkan tentang seorang laki-laki umpamanya. Dia sedang menuntut ilmu, dia sedang belajar, dan dia alhamdulillah dia bisa menjaga syahwatnya, dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dia sedang mau menuntut ilmu umpamanya. Apakah dia wajib menikah? Enggak. Dianjurkan dia menikah. Bukan dia nggak mau nikah ya, bukan. Tapi karena dia, aku punya kesibukan nantilah. Dia berpikir nanti menikah. Berarti pada saat itu tidak wajib bagi dia untuk nikah. Tapi bagi seorang laki-laki yang ketika itu syahwatnya sudah membara, kalau dia nggak nikah, dia dapat berzina, jatuh wajib buat dia pada waktu itu menikah. Terus bagaimana dengan seorang wanita? Ya sama aja sebenarnya wanita ini. Ketika wanita itu, cuma perbedaannya kan, wanita ini nunggu. Atau kalau bicara nggak nunggu, dia bisa mencari lewat orang tuanya yang mencarikan atau kerabatnya. Yang terpenting dalam masalah ini, dia bukan tidak mau menikah. Bukan. Dia mau menikah, cuma yang dikatakan mana jodohnya. Afwan, kemudian kalau dikatakan ada yang makruh umpamanya, ada yang makruh, ada yang haram menikah. Kadang-kadang ada seorang laki-laki yang dia mandul. Afwan, dia impoten. Maka ketika itu dia nggak dianjurkan menikah gitu loh. Ada apa dia menikah? Dia tidak ada yang bisa dia lakukan ketika itu. Sebagian ulama mengatakan kalau istrinya mau nerima ya udah mubah-mubah aja. Karena mungkin istrinya ya dia hanya butuh status ya. Dia juga mungkin nggak punya syahwat yang tinggi. Jadi intinya ketika seorang wanita tidak menikah, kalau dia tidak mau menikah karena ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ini yang tidak diperintahkan dalam agama, tidak diperbolehkan dalam agama. Tapi kalau dia memang mengatakan ya memang belum ada jodohnya, mau gimana gitu loh. Dan wanita itu semakin tua semakin sulit jodohnya. Apalagi kalau untuk menjadi istri pertama kadangkala ya. Boleh jadi mungkin dia menikah sama duda atau jadi istri kedua. Boleh jadi dia nggak siap untuk jadi istri kedua. Atau dia nggak siap untuk jadi istrinya duda. Karena untuk merawat anak-anaknya butuh. Dia nggak punya pengalaman untuk itu. Jadi hukumnya tergantung kondisi perempuan tersebut. Yang penting jangan sampai tadi dia menolak menikah sebenarnya. Dia kepingin menikah, cuma mungkin belum ada jodohnya. Dan ada laki-laki yang sampai meninggal nggak menikah. Apakah dosa? Ya dilihat kenapa dia tidak menikah. Hadza
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam. Dari Brisbane, Ustaz. Fadhali barakallahu fikum. Iya, menyambung pertanyaan tadi Ustadz, karena tadi pertanyaan yang sudah ditanyakan dengan yang ibu-ibu sebelumnya, disebutkan bahwa setiap orang tersebut itu mempunyai jodoh. Terus apakah orang yang tidak kawin-kawin itu apakah tidak ada jodohnya Ustadz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara semua orang itu berpasang-pasangan gitu. Tapi ada yang pasangannya nggak di dunia. Pasangannya ada di akhirat. Makanya kata Nabi SAW, Laisa fil jannati a'zab. Di surga itu nggak ada yang jomblo. Di surga itu nggak ada yang jomblo. Mungkin masalahnya ungkapan semua orang sudah ada jodohnya itu, sebagian orang mengatakan bahwasanya jodoh itu udah ditetapkan ketika berumur 120 hari. Ketika masih janin. Sebenarnya hadisnya yang ana hafal itu menyebutkan ditetapkan rizkinya, ajalnya, syaqiyun aw sa'id. Dia berbahagia atau dia termasuk orang yang menderita yang sengsara. Jadi tidak ada penetapan jodoh. Tapi jodoh termasuk rizki gitu loh. Termasuk rizki bagi dia. Maka dikatakan istri yang soleh itu rizki dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dikatakan ada orang yang sampai meninggal dunia nggak ada jodohnya, berarti di dunia dia nggak punya jodoh. Dalam catatan dia nggak ada suami dia di dunia, nggak ada istri dia di dunia. Tapi kalau ketika dia masuk surga Allah Azza wa Jalla, ada jodoh dia nantinya. Karena di surga nggak ada yang jomblo. Kemudian jamaah ada perempuan-perempuan yang mungkin kurang beruntung ya. Allah uji dia dengan cacat di fisiknya. Atau Allah uji dia dengan wajah yang tidak cantik ya. Maka di sini perempuan-perempuan yang punya suami, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai dia kufur sama suaminya. Karena kebanyakan perempuan itu masuk neraka gara-gara gak bersyukur sama pasangan hidupnya. Alhamdulillah, engkau lihat kepada kelebihan pasangan hidupmu. Dan engkau lihat kepada orang-orang yang ya tadi dikatakan gak beruntung mungkin dia dari sisi wajahnya, fisiknya, sehingga nggak ada yang mau sama dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ini dari Canberra lagi, Ustaz. Ada pertanyaan. Apa hukumnya belanja dengan sistem tukar poin? Apakah itu termasuk riba? Misalkan kita belanja seharga $100, dapat poin 200. Jika poinnya sudah mencapai 1.000 bisa ditukar dengan uang $5. Atau misalnya dalam dunia penerbangan tuh ada frequent flyer. Kalau terbang sejauh jarak tertentu dapat poin. Kemudian setelah poin dikumpulkan, ditukar poin itu untuk mengupgrade kursi dari kelas ekonomi ke bisnis. Bagaimana hukum sistem reward seperti itu, Ustaz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Iya, mungkin nanti ditanyakan kepada yang lebih berkompeten dalam masalah ini. Tapi yang jelas, riba itu ketika di situ ada keuntungan dari penyimpanan uang di sana atau utang piutang tadi, maka dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua bentuk utang piutang yang mendatangkan faedah, keuntungan, maka itu riba. Maka kalau dikatakan tadi nggak ada, sebenarnya ya dia beli dapat poin gitu loh. Nggak ada dia nyimpan uang kemudian uang itu berbunga, enggak. Insya Allah nggak ada masalah. Seperti tadi ketika dia naik pesawat, dia beli gitu. Dia beli tiket, tapi oleh pihak maskapai dikasih bonus, dikasih poin. Poin ini dapat ditukar gitu nantinya. Ditukar tadi dengan di-upgrade atau apapun. Semoga nggak ada masalah ya. Karena wallahu alam tadi anda lihat tidak ada di situ unsur
utang piutang, tidak ada unsur simpan menyimpan uang yang menyebabkan dia memberikan keuntungan karena duit kita di situ gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin lebih mantapnya ditanyakan kepada yang lainnya. Barakallahu fiik. Tapi jamaah tadi berkaitan, ada yang masih berkaitan dengan menyentuh aurat ya. Jadi yang jelas masalahnya memang ada khilaf di antara para ulama. Kembali kepada khilaf tadi, apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak? Yang berpendapat membatalkan wudhu, ya sudah, batal wudhu. Menyentuh kemaluan sendiri, kemaluan orang lain, mau kecil, mau besar, sama aja gitu loh, hukumnya gitu loh. Tapi yang mengatakan tidak batal, ya nggak batal gitu. Walaupun menyentuh kemaluan suaminya umpamanya, nggak batal wudhu dia. Jadi kembali kepada masalah khilaf tadi, Ana ingin mengingatkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Kuala Lumpur, mau bertanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Bagaimana cara menyampaikan kepada anak yang mulai balik bahwa pacaran itu tidak boleh? Karena sudah pernah disampaikan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan sepertinya mereka belum paham secara penuh. Dan penyampaian yang mudah dipahami untuk anak-anak bagaimana ya Ustaz? Bukan mereka nggak paham. Kita aja banyak hal-hal yang kita pahami tapi kita langgar. Ahibati fillah. Jadi seorang berbuat dosa itu bukan karena nggak paham. Tapi dia itu nggak paham dengan akibat dosa tersebut. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang taubat ya. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalah. Taubat itu Allah akan terima dari orang yang melakukan kesalahan bijahalah, dengan kebodohan. Allah baru akan terima taubatnya. Maksudnya kebodohan ini bukan dia tidak tahu dengan hukum, dia tahu dengan hukum tapi dia melanggar gitu. Kalau dia nggak tahu sama hukum, ya dia makfu gitu loh. Anda nggak tahu, cuma dia mau belajar apa enggak gitu. Anda nggak tahu kalau ternyata ini nggak boleh. Sudah, sekarang kau tahu, tinggalkan. Tapi ada orang tahu, dia langgar. Itu pun seperti terjadi anak-anak kita. Mereka melanggar, mereka tahu. Insya Allah mereka tahu. Tapi bagaimana sekarang tujuan orang tua kan, bagaimana mereka bukan cuma faham, tapi bagaimana mereka meninggalkan apa yang mereka fahami tentang perbuatan dosa itu. Maka di sini orang tua perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sampaikan kepada mereka bukan masalah hukumnya, tapi sampaikan kepada mereka tentang ya bagaimana Allah Azza wa Jalla yang meletakkan hukum ini. Kenalkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa pentingnya tauhid, yang menanamkan tauhid di diri anak-anak itu? Karena mereka akan merasa selalu diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Soalnya mereka berbuat dosa ketika orang tuanya nggak ada. Mereka pacaran lagi, mereka hubungan lagi, orang tua kan nggak tahu. Tapi ketika ditumbuhkan dalam diri mereka kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah akan membuat mereka jadi lebih takut lah. Kemudian sampaikan mereka tentang dahsyatnya hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Itu akan membuat mereka juga khawatir ya. Kalau mereka melanggar perintah Allah, melakukan larangan Allah, bukan melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla, itu akan membuat mereka menderita hidupnya. Dan sampaikan mereka bicara tentang syahwat. Oke, semua orang punya syahwat ya. Bagaimana syahwat itu disalurkan dalam agama kita. Tadi dengan pernikahan, bagaimana anak-anak itu diajak untuk berpuasa, untuk mengkondisikan dan mengontrol syahwatnya. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan oleh orang tua ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, jadi kalau saat kita lelah menghadapi anak itu, apa yang sebaiknya kita ucapkan untuk berzikir itu? Apa kita boleh itu terus menerus istighfar menghadapi anak, atau sebaiknya kita mengucap hamdalah dengan artian kita itu bersyukur atas hadirnya anak kita gitu. Tapi namanya manusia ya Ustadz, biasanya kan spontan gitu ya kalau istighfar, kalau lagi kesel itu terus menerus gitu Ustadz. Apa itu nggak apa-apa Ustadz? Nah. Atau harusnya bersyukur gitu? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah.
bicara istighfar. Istighfar ini pembuka jalan kebaikan. Perbanyak istighfar, nggak ada masalah. Terus beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Hanya saja yang perlu dilakukan, bukan hanya lisannya yang istighfar, tapi hatinya benar-benar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi mungkin kita mengingat, ana juga dulu mungkin ngerepotin orang tua. Ana dulu juga mungkin membuat orang tua kesusahan gara-gara astagfirullah. Engkau baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ingat dengan perjuangan orang tua sehingga kita ketika repot sama anak kita, susah sama anak kita, lelah menghadapi mereka, kita juga ingat kita pernah membuat orang tua kita lelah loh. Capek, hanya saja kita sering lupa. Maka manfaatkan momentum itu untuk beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka dulu mendidikku, merawatku ketika aku kecil. Maka silahkan dibaca ucapan-ucapan yang baik. Ketika muncul bisikan syaitan yang membuat dia untuk marah, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena amarah dari syaitan. Jadi kadangkala kita ada pikiran-pikiran buruk itu, kita istighfar. Silahkan. Tapi yang lebih tepat ketika itu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika merasa lemah, gak mampu, ingat dengan ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu beribadah, hanya kepadamu minta tolong kami ya Allah. Jadi silakan ucapan-ucapan baik itu dibaca, tapi kita semua harus menyadari bahwa Allah Jalla Jalaluh tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai. Jangan sampai kita membaca ucapan itu ya hanya lisan kita gitu, tapi hati kita enggak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam. Seberapa jauhkah seorang nenek atau kakek boleh terlibat dalam pendidikan cucunya dengan tidak melangkahi peran orang tua dari cucu tersebut? Dalam hal ini anak dan suaminya masih tinggal serumah bersama dengan nenek kakeknya, orang tuanya. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kita lihat bagaimana peran Nabi alaihi salatu wassalam dalam mendidik cucunya. Ada beberapa riwayat yang lemah ya, yang menyebutkan bahwasanya waktu Hasan itu lahir, Ali hendak memberikan nama kepadanya Harb. Kata Nabi SAW, jangan kasih nama Hasan aja. Ketika lahir Husain mau dikasih nama Harb lagi. Diganti lagi sama Nabi Husain. Terus anak ketiga yang laki lahir, hendak dikasih nama Harb, kata Nabi dikasih nama Muhsin atau Muhassin. Namun riwayat itu dhaif. Tapi kalau kita lihat, selama yang disampaikan oleh kakek nenek ini, karena bicara kakek nenek itu adalah bapak ibu kita. Kalau Anda bicara abah sama ibu ana, itu kakek nenek buat anak-anak, buat ana itu bapak sama ibu ana. Jadi selama yang dilakukan oleh kakek nenek itu adalah sebuah kebaikan ya. Kemudian ya dia intervensinya itu memberikan arahan, memberikan masukan ya yang baik-baik. Maka bagi sang anak, bukan bicara cucu ya, bagi sang anak hendaklah mendengarkan dan menerima arahan-arahan dari orang tuanya, karena kita bicara itu bapak ibu kita gitu. Ya kita diwajibkan berbakti sama mereka. Jadi mungkin seperti itu anak yang lihat orang tua itu memberikan arahan kepada anaknya dan anak wajib berbakti sama orang tuanya, tinggal bagaimana dia menjalankan arahan itu terhadap cucunya. Kalau memang bisa atau mampu dia lakukan, ya dia lakukan. Karena ada anak kadang-kala marah sama orang tuanya. Oh, saya ikut-ikut didik anak-anak gitu. Nah, ini ungkapan yang tidak tepat ya. Kalau memang ada pendapat orang tua yang kurang tepat ya untuk dijalankan dalam pendidikan anak, ya minta maaf. Sampaikan, iya ayah, insya Allah nanti anak pikirkan kembali, anak akan pertimbangkan ya. Makasih banyak udah kasih arahan ya ayah sama bunda. Punya pengalaman yang besar dalam mendidik anak perlu belajar ya. Jadi ucapkan ucapan yang indah buat mereka sehingga mereka tidak merasa
didurhakain sama anaknya. Walaupun kadang-kadang orang tua ada yang salah juga, terlalu dalam gitu loh. Tapi bagaimana sikap anak? Tetap menjaga perasaan orang tuanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Wakhfid lahuma, rendahkan untuk keduanya sayap kehinaan, kerendahan ya. Seakan-akan burung yang meletakkan sayap kemudian orang tua naik ke atasnya. Wa qur rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan ya Allah, semoga Allah, wahai Rabbku, ampuni keduanya sebagaimana mereka mendidikku ketika aku kecil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya ke pertanyaan terakhir. Nah. Siap Ustaz. Siap Ustaz, dari Brisbane lagi Ustaz, mohon maaf di luar tema. Ini pertanyaan titipan, mungkin pernah ditanyakan tetapi karena ibunya masih baru nggak apa-apa. Bagaimana hukumnya berwudu di dalam kamar mandi dalam keadaan masih belum mengenakan pakaian? Apakah diperbolehkan Ustaz? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Ada, kalau bicara boleh aja. Bicara boleh, karena sejatinya bersuci itu ada dua. Bersuci yang berwudu, bersuci yang mandi. Sama, seorang perempuan umpamanya, yang dia habis datang bulan, ya dia mandi. Itu suci dia. Seorang perempuan yang junub, kemudian dia mau sholat, dia mandi. Dalam kondisi telanjang dia mandi. Itu sudah mencukupin dia untuk sholat. Mandi wajibnya ya, mandi wajib itu mencukupi dia dari wudhu tadi. Wudhu pun seperti itu, nggak ada masalah dia berwudhu. Tapi kan kalau dia berwudhu di tempat yang lain, dia bisa baca bismillah. Tapi kalau masuk kamar mandi kan akhirnya baca bismillah ketika mau masuk tadi. Bismillah Allahumma jannibni syaitan jannibni syaitan mimma. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minal khuthil khaba'ith ya. Masuk ke sana, jadi ya udah, nggak ada masalah, semua kegiatan dilakukan di sana. Nabi alaihissalam jamaah subhanallah, ketika beliau hendak mandi janabah, mandi junub, yang beliau lakukan pertama kali itu wudhu. Sebelum wudhu beliau cuci kemaluannya dulu. Beliau cuci, kemudian beliau berwudhu, kemudian beliau mandi. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah wudhu dalam kondisi telanjang, seperti yang pernah dilakukan Nabi SAW ketika beliau sedang berwudu untuk mandi janabah beliau. Dan kita tahu nggak harus ya, mandi junub itu nggak harus berwudu dulu, tapi disunahkan. Tapi itu mungkin dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.